maka biasanya itu telur-telur yang saya hasilkan seperti ini, asal tidak terlalu kecil maka pasti saya tetaskan. Jadi ini contoh yang terkecil, kita lihat ya, yang terkecil ini. Nah, bobotnya 43 bos, bayangin telur di bakal peternak ini. Oke, baiklah bosku. Tadi kebacut kita kena buka puasa ya. Niatnya ngabuburit, begitu istighfar Ramadan. Kita harus buka dulu. Nah, ini selesai buka puasa menuju ke Isya. Tapi nggak apa, kita selesaikan dulu video ini, baru nanti kita terawehan. Oke, kita langsung ke ciri-ciri telur. Bentuk oval normal, tidak lonjong ekstrim. Ya, yang dimaksud dengan lonjong ekstrim itu begini bos, ini lonjongnya ekstrim. Tapi di beberapa kasus di mesin tetas saya di sini alhamdulillah sih netas saja dan hasilnya cukup bagus ya, karena memang dari indukannya yang dewasa, indukannya yang sehat. Jadi saya putuskan dengan pertimbangan itu ya saya tetaskan. Kemudian beratnya adalah 38 sampai 45 gram kalau untuk ayam kampung yang standar. Jadi anggap aja, karena ini kan di bakal peternak ini ayamnya persilangan, berarti target kita karena memang ayamnya besar-besar, indukannya besar-besar, jantannya besar-besar, maka saya memutuskan untuk standarisasi telur yang akan saya tetaskan itu minimal 40 sampai 50 gram. Nah, di beberapa kasus ada telur di bakal peternak itu yang kelewat besar bos. Coba kita lihat. Wah, 59 dong. 59. Nanti saya akan jelaskan apa kekurangan dari telur yang kelewat besar seperti ini dan apa kelebihannya. Selanjutnya, cangkangnya halus dan kuat ya. Ini termasuk nih tadi. Wah, ini cangkangnya halus dan kuat. Kemudian tidak retak, tidak terlalu kotor. Nah, yang seperti ini kalau mau saya tetaskan, ini saya bersihkan dulu dengan air, dengan kain basah. Tapi di beberapa kasus kalau kelewat kotor sekali, memang saya nggak saya tetaskan bos. Mending saya makan aja. Apalagi kalau standar beratnya kurang ya. Tapi kalau yang ini 42, sebenarnya kalau dihitung-hitung ya masuk, cuman ya kalau saya pikir-pikir kebanyakan, ini kan ada 35 nih bos, saya kumpulkan selama kurang lebih 4 hari dapatnya ini. Selanjutnya warna normal sesuai induk. Oke, lanjut. Telur yang jangan ditetaskan adalah telur yang terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, ini seperti contoh yang saya lihatkan tadi, ini totalnya beratnya 59 gram. Bahkan tadi kalau nggak salah itu ada yang sampai 60 gram. Ya, sampai 60 gram tadi. Saya nggak tahu yang mana. Tuh kalau bisa jangan ditetaskan, nggak perlu ditetaskan. Kemudian yang bentuknya aneh, lonjong tajam atau gepeng, kemudian cangkang kasar parah, retak rambut, kotor parah ya. Kemudian telur lebih dari 7 hari penyimpanan. Kemudian kita masuk ke cara penyimpanan. Jadi biasanya saya melakukan penyimpanannya di sana. Tuh saya tutup pertama supaya aman dari tikus ya. Selanjutnya suhunya juga kisaran 18 sampai 22 derajat. Jadi jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Posisinya 18 sampai 22 derajat. Ini posisi sebenarnya lumayan dingin nih bos, kalau 18 sampai 22 ini. Dan posisi bagian tumpulnya di bagian
atas, jadi posisi penyimpanannya itu seperti ini. Nah, jadi miringkan sedikit setiap hari, jadi harus ada pergerakan. Nah, seperti itu. Jadi ini posisi tumpul seperti itu, posisi penyimpanan ya. Kemudian maksimalnya hanya 5-7 hari kalau mau ditetaskan ya. Semakin lama disimpan, daya tetasnya pasti turun, jadi ini akan berpengaruh. Biasanya kalau saya masuk ke mesin tetas seminggu atau 5-7 hari itu baru saya candling, lakukan candling untuk mengetahui mana telur yang fertil dan yang tidak fertil. Artinya bila di candling dia bening, maka itu menandakan bahwa telur yang dimaksud yang kita candling itu adalah infertil. Titik embrionya juga tidak terlihat, ini tanda-tandanya ya bos ya. Jadi faktor penentu DOC yang sehat, yang kuat, mesin tetas harus stabil, suhunya kisaran 37,5 sampai 38. Nah, kalau saya karena di daerah saya ini cukup ekstrim, maka saya mengambil rata-rata settingan itu 37 sampai 39. Jadi jaraknya itu ada 2 angka. Jadi 39 mati, kemudian turun, 37 mentok hidup. Dengan kelembaban 55 sampai 60 ya. Kemudian 3 hari terakhir naikkan kelembaban di 65 sampai 70. Biasanya saya ada penambahan air itu menjelang-jelang pada saat menetas. Tetapi di sini saya ngambil tolak ukur saja di kisaran 60 kelembabannya. Kalau semuanya benar, artinya semua langkah-langkah yang saya sebutkan tadi sudah ditempuh, daya tetasnya pasti akan meningkat. Nah, kalau di mesin tetas saya itu 70% daya tetasnya. Kemampuan menetaskan telur kisaran sekitar 70%. DOC-nya aktif ya, berdiri sampai kurang lebih 1 jam. Bulu kering cepat ya, matanya cerah, pusar menutup rapi. Jadi tidak ada yang sampai pusarnya itu gandul-gandul gitu loh bos, menggantung ya. Terus idealnya itu yang seperti apa? Kalau tadi saya bilang kan jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar, jadi harus ada angka ideal. Nah, kalau di bakal peternak idealnya itu 45 sampai 50 bobotnya. Itu kalau saya lagi benar-benar menyeleksi ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu atau biasanya saya ada kejar target, ini kan contoh bulan Ramadan, target 2 bulan atau kurang lebih 3 bulan ke depan, target kita ada di hari raya kurban Idul Adha. Maka biasanya itu telur-telur yang saya hasilkan seperti ini, asal tidak terlalu kecil maka pasti saya tetaskan. Jadi ini contoh yang terkecil, kita lihat ya, yang terkecil ini. Nah, bobotnya 43 bos. Bayangin telur di bakal peternak ini dari hasil indukan bakal peternak, telur yang terkecil aja 43. Nah, ini 45, 44. Ini yang kecil, yang kemarin malah saya pikir itu nggak masuk. Oke bos ya. Jadi sebenarnya sih ada pro dan kontra, nggak perlu dicuci air dan lain sebagainya. Tapi sih saya juga belum bisa memastikan mempakemkan ya, bahwa boleh dicuci air atau tidak. Itu saya nggak bisa pakemkan bos. Jadi intinya kembali ke sampean aja. Cuman biasanya di beberapa kasus kalau telur kelewat kotor seperti ini, biasanya saya lap-lap dengan kain basah. Dilap-lap kain basah supaya agak sedikit lebih bersih. Tujuannya untuk menghasilkan DOC yang terbaik pastinya ya. Dan ini ada beberapa contoh, sebenarnya ini sudah bukan DOC lagi, ini sudah masuk kategori anak ayam sih. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan ngelihatnya juga enak bos. Nah, kalau sudah seperti ini sehat-sehat ya, dari beberapa rentang usia. Oke, baiklah bosku, sebelum nanti telur saya masukkan, tentunya saya mau bersihkan dulu, kemudian nanti saya masukkan. Kebetulan kita ada penetasan baru ya, menetas 3 hari yang lalu. Tadi sore saya baru turunkan ke bawah
yang alhamdulillah sehat ya. Dari 10 telur 10-10-nya netas, tapi ada satu yang prematur dan mati. Nah, inilah penetasan di bakal peternak, bos. Saya cuman di sekat-sekat seperti ini aja ya, saya sekat-sekat seperti ini, saya berikan sedikit space kosong, tujuannya supaya mudah dalam pembalikan seperti ini. Tinggal dibalikkan ya, tinggal dibolak-balik seperti ini aja, digerakkan, nggak perlu ekstrim, santai aja gerakannya ya, seperti ini. Jadi harus ada space. Nah, biasanya saya berikan pembatas. Nah, pembatasnya reng-reng kecil seperti ini. Nah, sampai bisa lihat itu kelembabannya 59. Sudah seperti itu aja, bos. Jadi kapan pembalikan? Biasanya saya pembalikan tuh kasih makan pagi, balik ya, dibalik, kemudian kasih makan sore, dibalik lagi. Sudah cukup. Daya tetas ya 70-80% lah, lumayan lah, bos. Dengan mesin tetas manual seperti ini ya, nggak terlalu merepotkan sih ya, tapi kita bisa mendapatkan hasil atau DOC yang sehat pastinya. Memang untuk rahasia untuk mendapatkan populasi yang cepat dalam satu peternakan, salah satu syarat mutlak dan yang wajib dimiliki oleh peternak rumahan ya, peternak rumahan terutama yang mau mandiri, minimal itu punya mesin tetas ya. Mungkin next saya akan jabarkan lah, bos ya, minimal punya mesin tetas, kemudian box ya, box breeding, artinya yang baru menetas itu sudah kita masukkan dalam box breeding, kemudian sampai 30 hari ke depan, kemudian nanti bisa dipindah ke kandang-kandang pembesaran seperti ini, seperti di sana ya, yang tentunya nanti pada saat mau panen nanti baru kita pindah lagi dari pembesaran sana, kita pindah lagi ke kandang yang lebih besar, karena semakin kecil kandangnya, populasi semakin padat, maka resiko kalah pakan, kemudian resiko kanibal itu jauh lebih tinggi, bos. Jadi sebaiknya hindari. Minimal ini untuk ukuran 80 seperti ini, 80 kali 130 itu maksimalnya hanya dihuni oleh 10 anak ayam pembesaran. Nah, sebagai review saja, nih kemarin sudah saya bersihkan, jadi sudah mengurangi bau kandang ya, karena tidak ada lagi dasar tanah, jadi semua sudah full. Saya cor pelan-pelan kemarin ya, sebelum masuk puasa kemarin sengaja saya kejar, nanti tinggal buatkan lantai. Saya rencananya buat lantai dari kayu, kemudian dilapis dengan kawat ram, kemudian ditutup. Nanti jadikan 2 sekat untuk calon indukan baru. Ini kandang koloni rencananya. Tadinya sih mau pembesaran, cuman saya pikir-pikir lagi, semakin hari indukan-indukan saya juga alhamdulillah sih ya makin bertambah. Dan perlu diketahui bahwa dalam 1 hari bakal peternak mendapatkan telur alhamdulillah ya 8 butir sampai dengan 13 butir per hari. Alhamdulillah. Nah, inilah hasilnya selama 44 hari saya dapat telur 35 butir dalam 4 hari. Jadi ya estimasi rata-rata 8 sampai 12 butir per harinya. Nah, nanti setelah ini jadi baru nanti saya atur ini silang dengan mana, ini silang dengan mana, karena yang jelas ada beberapa perbedaan dari jenis ayam yang ada di bakal peternak, bosku. Makanya perlu diseleksi.
ini saya silang dengan ini silang dengan ini. Kemudian nanti ya walaupun ada beberapa resiko yang saya tempuh, yaitu inbreeding ya, ada yang saya kawinkan dengan saudaranya, ada yang dengan anaknya, tapi nggak apa-apa. Sejauh ini ya memang beberapa resiko sering saya temukan, yaitu daya tetasnya rendah, kemudian juga DOC yang dihasilkan dari 10 ya paling 5 yang bagus, 5-nya mati ya kan, atau mungkin cacat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari resiko, tapi nggak apa-apa, saya berani menempuh resiko itu ya, tujuannya untuk mencari persilangan yang bagus, untuk mempertahankan dari ras itu sebenarnya saya. Nah, tapi kemarin ada yang sempat tanya bagaimana menghindari inbreeding. Nah, kalau mau menghindari inbreeding, maka lakukan persilangan dengan yang bukan saudara atau yang bukan dari gen keturunan terdekat, anak, saudara, itu hindari. Ya, silangkan dengan ayam jenis lain. Oke, baiklah bosku. Ini sebelum nanti mau saya masukkan, saya bersihkan dulu dengan kain khusus yang kotor sekali aja ya, kain basah. Kemudian nanti baru kita masukkan ke dalam. Dan semoga kehadiran di Bakal Peternak ini bisa memberikan sampai inspirasi, motivasi untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Dan jangan lupa nantikan video-video Bakal Peternak berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku. Maju.